Assalamualaikum, malam ini kami akan menjelaskan materi 13, yaitu otomasi jaringan dengan Ansible, NetConf, dan RESTconf, yaitu konsep dan implementasi jaringan otomatis berbasis DevOps. Nama anggota: 1. Ridwan Apriambo. 2. Harmono. Konsep dasar otomasi jaringan. Apa itu otomasi jaringan? Otomasi jaringan adalah proses mengelola, mengonfigurasi, memonitor, dan memelihara perangkat jaringan secara otomatis menggunakan skrip atau tools tanpa konfigurasi manual satu persatu. Pendekatan ini sangat selaras dengan konsep DevOps, yaitu kolaborasi antara development dan operations dengan prinsip Infrastructure as Code, IAC, Continuous Integration, Continuous Deployment, CI/CD, version control, automatosi, dan monitoring berkelanjutan. 2. Ansible dalam otomasi jaringan. Apa itu Ansible? Ansible itu adalah tool automation open source yang digunakan untuk 1. Konfigurasi manajemen, 2. Provisioning server, 3. Orkestrasi, 4. Network automation. Dikembangkan oleh Red Hat. B. Karakteristik Ansible. 1. Agentless, tidak perlu install agent di device. 2. Menggunakan SSH. 3. Berbasis YAML, playbook. 4. Mudah dipelajari. 3. NetConf, Network Configuration Protocol. Apa itu NetConf? NetConf adalah protokol berbasis XML yang digunakan untuk menginstal, memanipulasi, dan menghapus konfigurasi perangkat jaringan. Keunggulan NetConf: 1. Berbasis RPC, Remote Procedure Call. 2. Transaksional, commit/rollback. 3. Mendukung validasi konfigurasi. 4. Menggunakan model data YANG. Alur kerja NetConf: 1. Klien membuka session SSH, mengirim RPC request, device merespon dengan XML, commit perubahan. 4. RESTconf. Apa itu RESTconf? RESTconf adalah protokol berbasis HTTP/HTTPS yang menggunakan konsep REST API untuk mengelola perangkat jaringan. Jika NetConf menggunakan XML, RESTconf bisa menggunakan 1. JSON, 2. XML. Karakteristik RESTconf: 1. Menggunakan HTTP methods, get, post, put, delete. 2. Mendukung yang data model. 3. Cocok untuk integrasi dengan aplikasi web. 5. Perbandingan Ansible, NetConf, dan RESTconf. Berikut ini adalah perbandingan Ansible, NetConf, dan RESTconf. 6. Implementasi berbasis DevOps. Infrastruktur as Code atau IAC. Konfigurasi jaringan disimpan dalam 1. Git repository, 2. File YAML atau JSON, 3. Version control. Tools: 1. Git, 2. CI/CD pipeline, 3. Ansible automation. 2. Continuous deployment jaringan. Alur contoh dimulai dari developer, lalu dari developer ke push ke Git, lalu dari pipeline CI, lalu dari pipeline CI ke Ansible Playbook, lalu dari Ansible Playbook ke deploy ke switch atau router. Bisa diintegrasikan dengan 1. Jenkins, 2. GitLab, 3. GitHub. Monitoring dan validasi setelah deployment. 1. Validasi dengan NetConf get config. 2.
monitoring via REST API. 3. Logging otomatis. 7. Studi kasus implementasi. 1. Kasus perusahaan memiliki 1. 20 switch, 2. 5 router, 3. VLAN baru harus dibuat tanpa otomasi. Konfigurasi manual satu persatu bisa 3-4 jam dan rawan error. Dengan otomasi, satu playbook Ansible bisa eksekusi 2 menit, serta konsisten. 8. Arsitektur otomasi modern. Berikut ada struktur arsitektur otomasi modern. 9. Keuntungan otomasi jaringan. 1. Mengurangi human error. 2. Deployment cepat. 3. Konsistensi konfigurasi. 4. Bisa rollback. 5. Skalabilitas tinggi. 6. Mendukung cloud dan SDN. 10. Tantangan implementasi. Perangkat lama belum support netconf/rasconf. Perlu perubahan budaya kerja, network engineer/netdevops. Keamanan akses API harus diperhatikan. Kesimpulan, otomasi jaringan dengan 1. Ansible, yaitu orkestrasi dan otomasi massal. 2. Netconf, yaitu konfigurasi presisi dan transaksional. 3. RESTconf, yaitu integrasi API modern. Merupakan fondasi penting dalam transformasi menuju network DevOps dan infrastruktur berbasis otomatisasi.